Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Selamat siang. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Bagaimana di sana? Sehat selalu. Sehat juga ya. Alhamdulillah. Halo sahabat Edu, bersama kita telah hadir seorang penggerak pejuang masa kini yang luar biasa. Di HUT RI ke-76 ini, tantangan menghadang pejuang melanglang. Kita simak. Guru Penggerak Pembelajar Indonesia, Gilang Asri Devianti, MPD MA, Guru SMPN 2 Cileunyi, Provinsi Jawa Barat. Lahir di Bandung 21 Mei 1971, instansi SMPN 2 Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, beralamat di Jalan Raya Komplek DPR, Cileunyi, Kabupaten Bandung. Aktif di MGMP Bahasa Inggris dan kegiatan profesionalisme guru. Pendidikan di dalam dan luar negeri. SD pada tahun 1978, SDN Ciujung 4 Kota Bandung. SMPN 14 Kota Bandung pada tahun 1984. SMA Negeri 1 Kota Bandung pada tahun 1987. Pendidikan Bahasa Inggris S1 IKIP Bandung pada tahun 1990. Universitas Pajajaran Bandung, jurusan Jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi pada tahun 1992. Pendidikan profesi S2 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung pada tahun 2012. S2 Victoria University of Wellington, New Zealand, Teaching English as a Second Language pada tahun 2020. Prestasi yang diraih pengajar praktik guru penggerak Angkatan 2. Anggota panelis kegiatan sosial emotional learning sebagai perwakilan Indonesia, beasiswa S2 di Victoria University of Wellington, Selandia Baru. Kegiatan Teacher Exchange ke Tokyo, Jepang. Mendapat penghargaan Satya Lencana Pendidikan dari Presiden pada tahun 2018. Penghargaan dan tanda jasa 3 tahun terakhir. Sabilulungan Award, penghargaan pendidikan berprestasi Kabupaten Bandung pada tahun 2018. Tanda kehormatan anugerah Presiden Satya Lencana Presiden Republik Indonesia 2018. Host Family and Social Entrepreneurship Wave Project on July 9 August the 21st 2018. Anugerah Winaya Sabilulungan Award pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Bandung. Indonesian Korean Exchange Teacher Program pada tahun 2017. Yongsu High School, Wonju, Korea Selatan. Letter of Appreciation Culture Sharing Program 2017. Yongsu High School, Wonju, Korea Selatan. Asia Pacific Teacher Exchange for Global Education 2017 UNESCO Asia Pacific of Education for International Understanding, Korea Selatan. Program Pertukaran Guru Indonesia Korea tahun 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Best Short Course Participant of Training Program for Excellent Junior High School Teachers from Indonesia, Career Development of Teachers in the Netherlands, Policies and Practice 2016. The Leiden University
Interfaculties Centrum for Anugerah Pendidikan dan Kebudayaan Sabi Lulungan Award pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Bandung. Pemenang 1 Olimpiade Guru OGN Pendidikan Dasar tahun 2016 bidang Lomba Guru Bahasa Inggris 2016 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Olimpiade Guru Nasional OGN 2016 Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Berkesempatan bersama Presiden Jokowi dalam swafoto bersama guru dalam event HGN pada tahun 2018. Ragam kegiatan profesionalisme Belanda 2016, Jepang 2019, dan Adelaide, Australia 2010 dan 2016. Beragam kegiatan telah diikuti kiprah beliau untuk negeri di masa pandemi. Penulisan modul perangkat pembelajaran P4TK Bahasa pada tahun 2021. Berbagi secara online 1 Juni 2020 dalam kegiatan Gelemaca terkait critical literacy. Berbagi ilmu dalam kegiatan MGMP, Bedah SKL UN USBN Bahasa Inggris SMP 2019. Merdeka Belajar kerjasama Simeo, Tikomdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dan kegiatan lain English Chit Chat, serta menerapkan ilmu yang diterima dari Jepang dengan materi Learning for Empathy. Kegiatan Temu Nasional MGMP Virtual Antar Pulau. Yang dihadiri oleh Bapak Dr. Nur Jaman, AM MSI dari Kementerian Pendidikan Nasional. Melahirkan 1000 kisah untuk negeri. 5 seri buku karya guru-guru bahasa Inggris setanah air. Kiprah lain, Star Rumah Belajar dari 2003 sampai dengan sekarang. Kelas tambahan dan persiapan ujian dari 2010 sampai dengan sekarang. Dan terus menebar ilmu berbagi dengan guru-guru Indonesia. Aku dan pembelajarku. Bismillah. Wow, luar biasa nih. Biasa-biasa saja. Bisa cerita nih. Ini luar biasa sekali. Cerita yang mana? Agak bingung juga nih untuk berceritanya. Ceritanya banyak pastinya ya, dan tidak akan cukup dengan 1 jam nih sepertinya. Apa yang mendasari di awal sebagai guru ya, yang tadinya mungkin guru itu kan hanya untuk mengajar siswa saja, dan akhirnya tidak hanya siswa, tetapi justru di sini ke guru-guru berbagi, dan begitu luasnya ya, tidak hanya siswa saja yang menjadi
target pembelajaran? Latar belakangnya hanya satu saja. Saya selalu kembalikan ke dalam satu hal yang diajarkan oleh kedua orang tua saya. Mengerjakan apapun, dasarilah dengan bismillah. Nah, karena saya ada di dunia pendidikan, maka bismillah saya berusaha untuk berjuang demi negeri kita ini melalui pendidikan. Pada awalnya memang mungkin berpikir hanya untuk kepada anak didik. Namun ternyata kalau kita melihat anak didik tidak mungkin lepas dari kaitan dengan para gurunya. Sehingga sekalipun saya memiliki banyak keterbatasan juga, dan mungkin masih banyak lagi orang-orang yang lebih daripada saya hanya bermodalkan itu saja. Bismillah. Apa yang sudah saya punyai, mudah-mudahan bisa saya bagikan sehingga menjadi ilmu yang berguna. Itu saja. Luar biasa. Berarti diawali dengan niat ya. Ya. Bismillah itu bermakna luas sekali. Ya, tepat. Melihat kegiatan yang memang luar biasa, tentunya di sini tidak hanya untuk siswa ya. Mungkin sebelum kita berbagi dengan rekan-rekan sejawat, tentunya yang menjadi pokok utama kan siswa ya. Pasti. Nah, bagaimana dari sisi kita mengawali dari guru yang biasa, yang notabene kita full di sekolah, kemudian ada kegiatan lain di MGMP, dan juga kegiatan profesionalisme guru. Nah, bagaimana sisi pembagian manajemen waktu di sini? Ya, otomatis selaku guru, hal yang pertama kali harus ada di dalam poin yang kita pertimbangkan adalah anak didik. Betul. Nah, untuk melihat itu semua tentunya kita harus melihat apa yang mereka miliki, apa yang telah menjadi modal dasar mereka, dan apa yang bisa kita tingkatkan. Adapun ketika misalkan terkait dengan pengembangan diri dan juga berbagi kepada guru yang lain, ada beberapa cara sebetulnya. Ada beberapa yang berupa penugasan, dan ada juga beberapa yang merupakan satu inisiatif. Katakanlah pribadi, tetapi dalam artian berusaha untuk berbagi, itu yang terpentingnya. Tentunya untuk pembagiannya, kita harus tahu mana yang harus dikerjakan dan mana yang tidak. Dan kita juga harus membuat skala prioritas dan juga melihat apa kesempatan yang ada. Karena terkadang terkait pembagian waktu ini, ada hal-hal yang tidak bisa kita hindari. Qadarullah semuanya kan takdir Allah juga, mana yang harus dikerjakan ketika waktunya harus diutamakan dan harus dikerjakan. Saya kira simpel saja seperti itu. Yang terutama mungkin bisa membantu saya untuk bisa membagi waktu dan juga menjalankan, tentunya di balik pembagian waktu itu tentunya ada keluarga yang bisa mendukung. Saya kira itu yang terpenting. Itu yang utama ya, didukung oleh keluarga dan suami tentunya ya. Ya. Dilihat dari proses pendidikan di sini, ternyata belajar jurnalistik juga nih ya. Ini gimana ceritanya Yin? Dari pendidikan terus ada masuk di jurnalistik Unpad ternyata. Iya, jadi perjalanannya itu sebetulnya ketika saya masih SMA, itu hanya ada dua hal yang ada di kepala saya, yaitu menjadi dokter kandungan, karena waktu itu terinspirasi karena ibu saya waktu itu harus dioperasi, dan ada perjuangan beliau di sana. Kemudian ketika terkait dengan jurnalistik adalah ketika saya dan ayah sering berbicara mengenai hal-hal yang terkait dunia pada saat itu. Jadi walaupun masih kecil, ayah saya termasuk banyak membuka wawasan. Nah, di tahun 1990 ketika harus memilih universitas mana yang akan diambil, ternyata salah satu batu hambatannya adalah biaya. Kalau masuk kedokteran kan itu sangat mahal. Mahal sekali ya. Mahal sekali. Jadi waktu itu bisanya harus kuliah di sekolah atau perguruan tinggi negeri.
pada saat itu saya memikirkan bagaimana caranya agar memastikan diri bisa masuk ke perguruan tinggi negeri, kemudian masih mencoba untuk mengejar cita-cita. Maka 1990 waktu itu berdiskusi dengan orang tua, dengan faktor pertimbangan salah satunya ekonomi dan juga kemampuan, maka diambillah bahasa Inggris Kipandu. Namun namanya anak muda ya, itu cita-cita tidak mati sebetulnya. Maka Betul. di tahun 92 ada kesempatan seorang rekan yang hendak mendaftar waktu itu UMPTN, ya UMPTN mungkin ya, formulirnya tidak digunakan. Lalu saya minta dan waktu itu mencoba dan alhamdulillah memang masuk pada saat itu. Dalam perjalanan, namun akhirnya menjadi gurulah yang menjadi pilihan gitu, seperti itu. Oh, Karena berarti memang jurnalistiknya sampai semester berapa? jurnalistik waktu itu ditinggal ketika sudah mulai masuk ke dunia pendidikan. Karena waktu itu kan saya pertama kali ditempatkan itu di Cianjur. Nah, itulah ceritanya. Tapi memang sampai sekarang pun masih sering berhubungan dengan teman-teman di jurnalistik. Karena pada dasarnya hal yang ingin saya angkatkan terkait dengan bagaimana kita berbuat untuk negeri ini, untuk keadilan, untuk kemanusiaan. Jadi memang itulah dunia-dunia yang memang saya senangi, mungkin demikian. Akhirnya memilih ya. Akhirnya memilih. Ya. Akhirnya memilih. Nah, di sisi berikutnya nih, dilanjutkan dengan pendidikan profesi di S2 Bahasa Inggris ya, dilanjut di UPI, kemudian di sini ada kesempatan juga untuk ke luar negeri ya, alhamdulillah. Bisa diceritakan nih untuk kegiatan yang di Victoria University ini prosesnya seperti apa? Alhamdulillah S2 ini 2 kali dan alhamdulillah mendapatkan dana. Kesempatan untuk belajar itu ketika ada, saya berusaha untuk terus meraihnya. Walaupun sempat banyak terputus ya, karena usia biasanya hambatannya. Betul. Yang pertama saya ya. Ya, biasanya begitu. Sedangkan bisa dikatakan saya memulai untuk bisa mencari beasiswa itu kan pada zaman dahulu tidak semudah sekarang melalui internet. Betul. Jadi kepergian pertama di Jepang tahun 2005 sampai 2007, pada saat itu Profesor Ikuta Takashi dari Niigata University menawarkan juga untuk lanjut di sana. Karena berbagai kajiannya, salah satunya waktu itu tidak diambil untuk yang kedua kalinya, melainkan saya menunggu dan alhamdulillah di 2012 mendapatkan kesempatan beasiswa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu di tahun 2020 juga alhamdulillah mendapatkan beasiswa TESOL ini. Nah, perbedaannya adalah TESOL ini dibiayai oleh Seameo melalui ARIALSI. Jadi biayanya dari Seameo, adapun peluncurannya tidak langsung dari Kemdikbud ya, atau Kemdiknas pada saat itu namanya, melainkan dari ARIALSI. Ya demikian, ada seleksi seperti biasanya, seleksi. Ya pasti ada seleksi karena untuk kedua beasiswa yang saya terima ini memang itu diberlakukan seleksinya. Bahkan untuk yang TESOL memang lumayan ini karena kita harus mengambil IELTS, biaya juga tidak ditanggung. Misalnya kebanyakan pada saat itu rekan-rekan guru juga ada ya beberapa orang yang sudah sampai di akhir, tapi mungkin biaya untuk membayar 3 juta itu agak lumayan mungkin ya. Dalam artian 3 juta tapi belum memenuhi nilai juga kan mungkin sebagian berpikir seperti itulah pada dasarnya. Betul. Namun kan di satu sisi pada saat kita emang ingin berniat untuk melanjutkan ya, pastinya kita juga harus menyiapkan ya, tidak hanya dari sisi keilmuannya ya dan lain-lain. Ya. Mungkin bisa berbagi tip nih untuk para pencari beasiswa. Ya, pencari beasiswa nih, karena kan walaupun memang sekarang sudah terbuka secara begitu banyak kesempatan ya. Ya, banyak sekali. Sekarang banyak sekali.
Nah, salah satu yang paling penting menurut saya adalah, terutama ketika kita mengambil di luar negeri atau di daerah yang jauh dari keluarga, persiapan mental. Betul. Karena Karena jauh ya selama karena jauh pendidikan. di sana. Persiapan mental, adapun ya akademi memang harus terus dipersiapkan, lalu kita harus memiliki katakanlah sistem administrasi yang bagus juga, karena data-data itu apalagi kalau seorang pegawai negeri sipil atau ASN, aparatur sipil negara, maka banyak sekali persyaratan administrasinya. Saya kira itu yang terpenting dahulu di awal gitu. Setelah itu ketika kita mengambil beasiswa tentunya memiliki tujuan, target yang jelas kita akan kemana. Ketika kita kembali nanti apa yang akan kita Nah, lakukan. itu yang terpenting ya. Ya, karena Bermanfaatan setelah itu gitu ya. seperti itu. Menarik sekali nih. Nah, di antara beragam dari satu sisi ya, dapat beasiswa, kemudian mendapatkan prestasi. Ini kan sebetulnya tidak serta-merta ujuk-ujuk ya kalau bahasa itu ya. Bagaimana nih bisa peraihannya bisa seperti ini? Sepertinya ada yang dikorbankan kan kalau yang begini dari sisi waktu mungkin ya. Waktu belajarnya mungkin berbeda dengan waktu belajar yang santai-santai di 1 jam. Pertama apa ya, sebenarnya saya terkadang malu ya kalau dikatakan prestasinya sekian banyak gitu. Menurut saya semuanya berjalan saja sesuai dengan apa yang ada gitu, sesuai alur kehidupan saja lah gitu. Betul mengalir ya. Ya mengalir saja lah. Yang terpenting dari semuanya ketika menjalankan sesuatu itu kita harus berusaha yang terbaik. Betul. Berusaha yang terbaik ini dalam artian mungkin bisa dianggap tidak baik oleh orang lain, bisa dikatakan kurang baik oleh orang lain, bisa juga dikatakan sangat baik oleh orang lain. Nah, bagaimana cara pandang kan? Bagaimana cara pandangnya? Namun kalau saya biasanya mengembalikannya pada satu hal. Ya sudah, bismillah, niat saya ini apa? Kembalikan saja ke sana. Betul. Apapun yang terjadi dijalani saja. Terkait pengorbanan memang banyak, terutama saya bersyukur kepada orang tua dan adik-adik saya serta keluarga saya sendiri, suami dan anak-anak. Itu pengorbanan mungkin yang paling besar yang saya ambil ya resikonya. Tetapi pengorbanan ini saya kembalikan juga dengan dasar yang tadi, bismillah, mudah-mudahan pengorbanan yang dilakukan oleh kita semua gitu ya, itu menjadi satu kebaikan di masa depan. Bahkan pengorbanannya sendiri sebetulnya bukan hanya di lingkup keluarga, bahkan orang-orang terdekat kita, misalkan seperti mendapatkan manfaatnya ya teman-teman, anak didik. Kita kembalikan saja, bismillah, mudah-mudahan apa yang saya lakukan bernilai baik dan bisa diberikan kembali gitu kepada orang-orang sekitar. Betul. Dari kegiatan-kegiatan ini, di manakah yang paling berkesan nih? Di antara ada ke Jepang, ada ke Selandia Baru, seragamnya ada yang Belanda itu. Semuanya berkesan pastinya ya. Semuanya memiliki nilai nilai baik dan bukan kurang ya, ada berbagai romansa, nuansa, warna di dalamnya. Ya dinikmati saja, yang penting kita belajar dari setiap tahapan itu. Itu yang paling penting. Betul. Dan pada saat mendapat kabar Satya Lencana nih, apa nih? Paling awal itu justru malah merasa, kalau dalam bahasa Inggrisnya mengatakan begini, am I deserve to have it gitu ya. Jadi ada pertanyaan, apakah memang layakkah gitu, dalam artian bukan berarti saya tidak merasa bahwa diri saya tidak layak, dalam artian ya sudah berarti nggak layak kamu, terus nggak usah nerima, tetapi ada refleksi diri mungkin ya, itu yang merasa ada kurang tetap ya. Ya, merasa ada kurang. Itulah sebabnya
kenapa tadi saya mengatakan saya guru penggerak tetapi guru pembelajar, karena rasanya kok setiap kali diberikan ini tuh kok kurang gitu. Kurangnya bukan dalam artian kita merasa tidak bersyukur, tetapi saya harus belajar lagi nih, saya Belajar harus belajar kembali, lagi nih, betul. karena punya amanah gitu, seperti itu. Betul. Karena pada saat kita harus menginformasikan atau membimbing ya para guru-guru ini, ya kita juga kan harus baca ulang kembali ya. Benar, benar. Namun ada kesedihan di sini, Bu Sri, di tahun ini nih. Kalau di tahun-tahun sebelumnya, Satya Lencana Pendidikan itu, karena ini kan memang piagam tanda kehormatan Presiden Republik Indonesia, jadi diberikannya langsung gitu ya. Biasanya diberikan. Pada saat itu kebetulan tidak. Gitu. Tapi alhamdulillah dibayar ketika bertemu Presiden Jokowi di acara Hari Guru Nasional. Ya, itulah perjalanan yang kita tidak tahu. Itu emang kenapa? Ada mungkin pada saat itu ada kegiatan lain ya, karena sampai H-1 tuh masih gitu, hanya mungkin pada saat pagi itu ya, mungkin situasi kondisi ya, kalau negeri kita ini kan tapi terbayar ya dengan bertemu akhirnya. Alhamdulillah. Nah, dari penghargaan-penghargaan yang memang sudah diraih ya di 3 tahun terakhir ini luar biasa sekali. Tentunya tadi mengatakan ada semacam seperti refleksi diri gitu kan. Ya. Nah, dari refleksi itu berarti ada imbas kan dampaknya. Nah, seperti apa yang memang perlu untuk di sharing di sini? Refleksinya bahwa ya dikembalikan lagi, di atas langit itu ada langit. Ada langit. Setiap manusia itu memiliki kemampuan dan kekurangannya masing-masing. Untuk hal yang masih kurang, kita harus terus berusaha memperbaiki diri. Adapun untuk yang sudah kita lebih, kita tidak boleh jumawa. Saya kira itu simple, adalah hal-hal prinsip di dalam kehidupan. Nah, dari refleksi ini juga, itu saya terapkan tidak hanya pada diri sendiri, tetapi juga ketika saya melihat seseorang, saya berusaha menanamkan kepada diri saya bahwa pasti ada sesuatu, ada kekuatan, ada kelebihan dari orang yang saya hadapi, baik itu rekan guru ataupun anak didik, karena memang itulah fitrahnya. Allah memang sudah memberikan manusia itu dalam keunikannya sendiri-sendiri. Dan di antara kekurangannya pun ya bukan kekurangan ya, tetapi itu justru keunikan yang memang Allah anugerahkan ya. Ya, betul. Luar biasa. Nah, ini kayak seru banget ya soal guru-guru berfoto. Ya Allah, semua fotonya keren nih. Ini di 2018 pada saat HGN ya? Ya, ini pada saat Hari Guru Nasional di Stadion Pakansari waktu itu. Hari itu juga termasuk ulang tahun PGRI. Jadi langsung dibayar, alhamdulillah nih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini langsung diberikan kesempatan gitu. Sempat ngobrol nggak? Sempatlah mengobrol pada saat itu, dan memang Pak Jokowi menyampaikan juga apresiasi yang tinggi terhadap para guru Indonesia seluruhnya. Itu sangat menarik, alhamdulillah. Berapa menit nih ketemu? Agak lumayan lama karena itu berbagai sesi. Agak ada foto juga, sebetulnya ada berbagai foto yang resmi juga ada, namun memang yang paling berkesan buat saya kebetulan yang ini, karena alhamdulillah juga ada dari wartawan Jabar Tribun News yang mengangkatnya gitu langsung dengan nama saya. Satu hal yang ya saya syukuri sajalah dalam perjalanan ini. Betul. Ini episode waktunya luar biasa kan ya, dari satu slot ke slot lainnya ya, perjalanannya luar biasa dan Allah kasih kesempatan itu. Di antara kegiatan lain ini yang luar biasa yaitu kegiatan profesionalisme guru. Ada ke Belanda, ke Jepang ya. Kemudian ada juga ke Australia. Hal apa yang bisa diadopsi dan adaptasi dari kegiatan ini? Hal yang pertama sekali adalah bahwa selaku bangsa, selama ini kan kita selalu menganggap bahwa terfokus kepada
seperti hal-hal yang katakanlah tingkatan kita di dalam PISA-nya rendah, bahwa mungkin sebagian berpendapat bahwa anak-anak kita itu malas atau tidak berkemampuan. Dari setiap perjalanan ke luar negeri, satu hal yang saya dapatkan adalah lebih cintanya saya kepada negeri ini. Karena di setiap perjalanan itu saya menemukan bahwa pada dasarnya bangsa kita, rakyat Indonesia, itu memang memiliki kekuatannya tadi. Adapun hal yang kurang memang ada, tetapi itu memang yang harus kita tingkatkan. Jadi itu yang refleksi yang pertama. Ketika misalkan kita menganggap bahwa hal ini tidak ada di Indonesia, benar, tetapi ada hal lain yang sudah kita laksanakan. Mungkin kita harus melihatnya dari dua sisi. Apa kekuatan yang sudah kita miliki dan hal apa yang bisa kita tingkatkan. Dari setiap pembelajaran itu saya kira yang paling penting. Terutama jangan sampai terjebak ya kalau menurut saya kepada apa ya namanya, menganggap negeri kita kurang, negeri kita jelek, negeri yang diambil negatifnya ya. Ya, jadi lebih baik kita bertanya pada diri kita apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi itu semua. Sedikit atau banyak, saya kira yang penting kita bergerak dan berusaha untuk membuat Indonesia ini lebih baik. Banyak hal yang bisa kita adaptasi, yang bisa kita adopsi. Namun yang terpenting adalah kita berusaha untuk melakukan penguatan juga terhadap apa yang sudah kita punya. Saya ambil contoh. Ketika misalkan kita berbicara mengenai kebebasan berbicara, itu kan salah satunya yang bisa kita dapatkan ya di beberapa negara, terutama di belahan barat. Itu bagus. Namun yang kita juga harus mengajarkan kepada anak bagaimana cara untuk menyampaikannya. Jadi seperti itu. Apalagi terkait dengan budaya kita, di mana kita memang menjunjung hal-hal tertentu. Bukan berarti kita memperhalus dalam artian menyembunyikan suatu pemikiran, misalnya kepada anak kita ketika kita ajarkan anak-anak kita berpikir kritis, tetapi bagaimana menyampaikannya. Kemudian kerjasama, disiplin, ya itu kita angkat. Pada dasarnya, misalnya ketika kita berbicara mengenai kerjasama dalam bentuk kolaborasi ataupun bentuk yang lain, Indonesia ini sudah punya dengan semangat gotong royongnya. Nah itu kita angkat kembali, ya kan kita bicarakan kembali kepada anak-anak. Yang mungkin memang ada hilang ya? Ya, jadi betul ada hilang. Karena sempat juga kita mungkin ada imbas juga ketika semua itu ditujukan dalam bentuk kompetisi, di mana seseorang harus berusaha lebih daripada yang lain. Jadi seperti itu. Selalu kita harus melihatnya berdampingan. Nah, dengan masa pandemi ini tentunya tidak berhenti ya dari kiprah yang sudah dilakukan. Apa yang sudah dilakukan dengan beragam kegiatan di masa pandemi ini? Terima kasih, Bu Sri. Berbicara tentang kiprah yang kita lakukan di masa pandemi ini, saya ingin juga menyampaikan apresiasi ya kepada Kementerian Pendidikan kita, lalu Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung khususnya, dan juga saya yakin di berbagai dinas pendidikan yang lain, juga di sekolah, karena dengan adanya perubahan situasi ini, kita pada dasarnya bisa berbuat lebih juga dalam bentuk yang lain di balik keterbatasan itu. Contohnya ini nih, penulisan modul perangkat pembelajaran dari P4TK Bahasa. Ini kan sebagai salah satu solusi di dalamnya. Dan alhamdulillah kita bersama-sama ya Bu Sri di dalamnya nih. Jadi bersama-sama dalam satu ruangan. Betul. Jadi tidak hanya berhenti sampai di sana, tetapi memang kita berusaha saja apa yang kita bisa. Kalau untuk paparan saya ada kesempatan menulis, berbagi metode, ataupun berbagi materi, itu sangat menyenangkan. Ya, alhamdulillah di dalam berbagai kesempatan itu bisa dilakukan.
Kegiatan Nah, Belmaca juga ini sama ya di kegiatan virtual. ya, ini juga virtual pada saat itu. Nah, ini adalah awal-awal kita masih pandemi ya. Dan waktu itu juga bingung, ini bisa tidak? Bisa, bismillah, semuanya bisa. Nah, ini kelanjutan ini Bu Sri yang Introductory Training on Learning for Empathy itu kelanjutan dari hasil pelatihan di Jepang dari UNESCO. Jadi pada saat itu kita berusaha membagikan kepada para guru utamanya, tetapi masyarakat luas pada umumnya terkait dengan apa yang sudah kita pelajari. Kegiatannya berarti bersama guru-guru yang memang pernah pergi ke sana juga? Ya, ini pembicaranya dari sana. Ini tuh saya nggak bisa lihat yang paling kanan nih. Yang di sebelah kiri ini kepala sekolah 2 orang, yang satu dari SMP di Surabaya, yang satu di madrasah. Nah, jadi kegiatan ini memang mengangkat dari tidak hanya sekolah umum, tetapi juga dari madrasah. Hal apa yang menjadi di sini kan menarik ya bahasannya tentang learning for empathy. Ya, ini kita berusaha untuk belajar mengenai bagaimana kita memahami orang lain gitu dalam artian seperti itu. Kita menghindari yang namanya prejudis. Betul. Jadi biasanya ketika kita melihat seseorang kan sudah ada karakteristik gitu ya, sudah ada paradigma awal bahwa orang ini akan begini, tanpa kita checking, tanpa kita berusaha untuk mengetahui. Nah, di sini salah satunya kita berusaha untuk mengetahui dan memahami lebih jauh. Tapi training for empathy ini luas memang, semuanya ditujukan untuk pencapaian tujuan dari UNESCO. Berarti cakupannya tidak terbatas ya istilahnya ya? Ya, tidak terbatas. Dan ini kan berlangsung tidak hanya di negeri kita. Dari UNESCO ini mereka memiliki berbagai program yang bisa menghubungkan kita dengan berbagai negara lain. Untuk programnya sendiri apa ini yang diusung? Kita menyerapnya menjadi belajar PK dan peduli di Indonesia. Jadi bagaimana kita mengajarkan ini melalui pembelajaran di kelas. Bagaimana melalui pelajaran itu. Mungkin kalau di dalam paparan kita, itu salah satu wadahnya adalah pendidikan karakter, sekolah ramah anak, seperti itu. Karena kan menghindari bullying. Tapi di pihak lain, di program kita itu kan, kita sudah memiliki berbagai kegiatan ya untuk di sekolah. Bisa mengumpulkan sumbangan ketika ada kawan yang sakit atau anak didik yang kehilangan orang tuanya. Nah, itu adalah salah satu bentuk juga sebagai bentuk empati. Kemudian di beberapa sekolah di Indonesia sekarang sudah mulai menempatkan adanya istilahnya sarapan pagi bersama, walaupun tidak di masa pandemi karena kita tidak bersekolah. Itu kan sesuai juga gitu dengan kegiatan ini, di mana kita berusaha untuk berbagi dalam hal bagaimana agar anak-anak kita itu tidak mengalami kelaparan. Kelaparan dalam artian mungkin bukan hanya tidak makan, tetapi bagaimana menyiapkan mereka sehingga memiliki energi yang cukup untuk belajar. Itu hal simpel seperti itu, tapi yang bisa kita pelajari. Berarti ini bergeraknya secara bersama-sama di berbagai provinsi atau bagaimana? Pada kesempatan sekarang memang bentuknya masih dalam bentuk pioneering ya, tetapi kalau untuk di beberapa negara yang lain memang ini sambil jalan. Jadi kalau saya lihat kegiatan UNESCO ini memang mereka memiliki sekolah-sekolah sebagai suatu pionir, namun setelah itu juga akhirnya dilepaskan dan bisa masuk ke dalam kehidupan sekolah dan lingkungannya tanpa harus selalu terkait ke dalam program UNESCO-nya sendiri. Karena prinsip-prinsip yang diberikannya memang sangat universal, sangat sesuai, termasuk untuk negeri kita tercinta. Gitu. Berarti diberikan keleluasan untuk mengembangkan mungkin ya? Ya, salah satunya itu. Nah ini kegiatan bersama para guru ya, ada launching buku 1000 kisah untuk negeri, pengabdian loka karya ya, berupa karya-karya guru ya.
Bisa cerita sedikit nih. Ada berbagi ilmu Ini juga dengan bedah SKL ya. Ragam-ragam kegiatan Merdeka Belajar ya. ya Luar betul. biasa ini. Silakan. Ya, terkait dengan apa yang bisa dilakukan. Dan alhamdulillah saya mau mengangkat dulu ketika kita berbicara yang kisah, 1000 kisah ya. Itu sangat berkesan ya Bu Sri ya. Kita Betul. sama-sama membaca bagaimana perjuangan guru-guru di Indonesia. Jadi kalau misalkan di satu pihak ada istilah nampaknya guru Indonesia itu katakan malas, ada pemikiran mungkin tidak profesional, membaca buku-buku itu, isi dari buku-buku itu, kisah-kisah teman-teman, sungguh bisa membangkitkan motivasi kita dan juga membuat kita ingin bekerja lebih baik, dan lebih baik, karena kita bisa melihat teman-teman se-Indonesia itu berjuang seperti apa. Bahkan beberapa Betul. di antaranya mungkin lebih dari kita ya Bu Sri ya, yang ada Ya. di Bandung ini. Di antar pulau tuh luar biasa Ya, kisah-kisahnya ya. Dan ini satu hal yang bersyukur karena bisa dihadiri oleh Bapak Dr. Enur Jaman saat itu ya. betul. Alhamdulillah, beliau sangat mendukung sekali ya Bu Sri. Betul. Ini satu kegiatan yang benar-benar kita lakukan secara ya volunteer ya, sukarela, dan alhamdulillah teman-teman se-Indonesia ini mendukung gitu. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini buku-buku berikutnya akan terbit ya Bu Sri ya. Launching yang terbaru ya. Ya, launching yang Walaupun dengan terbaru. berbagai kendala yang memang luar biasa. Mudah-mudahan buku-buku yang berikutnya nih, ini kan kita baru 5 ya, mudah-mudahan buku yang berikutnya ini bisa sampai ke tangannya Pak Nadiem Makarim atau Pak Iwan Sahril. Amin, amin. Mudah-mudahan sampai di sana. Dilancarkan ya segala proses penerbitannya. Amin, amin. Ada hal yang menarik di 1000 kisah untuk negeri ini, yaitu pada saat mencari gitu ya, proses pencarian yang luar biasa dari Sabang sampai dapat ke Papua ya, setiap provinsi itu dapat, dan itu hanya melalui handphone, betul-betul tidak ada. Dan melalui WhatsApp serta email saja. Betul sekali. Itu kekuatan digital itu luar biasa. Benar. Tanpa kita mengenal wajah, memperkenalkan niat baik kita, alhamdulillah saya salut pada, bukan hanya pada katakanlah yang tim ya, tim ya Bu Sri ya, kita kan ada tim ya, tetapi saya sangat salut kepada teman-teman para ketua MGMP di berbagai daerah di Indonesia yang sudah menggerakkan anggotanya, menyebarkan informasinya, sehingga kita mendapatkan banyak sekali hasil-hasilnya. Dan apresiasi terbesar adalah untuk para guru yang sudah mengirimkan kisahnya dengan segala dinamika dan ceritanya yang sangat menarik ya Bu Sri. Betul, betul. Mungkin bisa sambil say hello gitu pada teman-teman penulis nih, dan memberikan penguatan bahwa ini bukan mimpi dan ini akan terrealisasi buku-buku ini. Ya teman-teman semua yang sudah mengirimkan hasil karyanya, terima kasih atas pengirimannya. Alhamdulillah kita sudah menerbitkan 5 buku ini, dan buku-buku selanjutnya insya Allah akan segera terbit. Kami mohonkan doa, karena semua penerbitan ini tiadalah berbayar. Kita semua berusaha, bismillah ya Bu Sri ya, niatnya itu saja. Bismillah, semoga semuanya memberikan hasil yang terbaik, dan mudah-mudahan apa yang kita tuliskan dan apa yang berusaha kami kerjakan itu membawa kebaikan untuk negeri ini, agar negeri ini bisa melihat betapa bervariasi dan berwarnanya Indonesia. Betul. Sesuai dengan judulnya 1000 Kisah untuk Negeri. Nah, di sini kegiatan berikutnya yang terbaru ya, sebagai guru penggerak ya di sini ya, praktik pengajar. Ada hal yang menarik di sini pada saat kita menggerakkan guru untuk tentunya belajar terus ya, guru itu harus terus belajar, tidak bisa berhenti belajar. Karena yang kita hadapi memang siswa ya, dari generasi-generasi yang setiap tahun kita akhirnya harus mengupgrade diri kan. Benar. Dari hal ini apa sih sebenarnya dari
dengan beragam mungkin ya. Setiap orang kan ada yang mendapatkan ilmunya dengan mudah, dengan melalui pencapaian, kesempatan. Tapi ada yang saya kok nggak pernah dapat nih untuk ikut IHT aja paling di sekolah misalnya ya. Untuk yang tingkat-tingkat lebih tinggi lagi begitu sulit didapat gitu. Nah mungkin dari hal ini bisa menjadi titik poin ya bagi para guru yang memang sudah mendapatkan kesempatan gitu kan belajar yang lebih tinggi gitu seperti yang sudah Bu Gilang luar biasa ini dapatkan. Benar Bu Sri, dan ini kegiatan guru penggerak ini harus kita apresiasi upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan kita. Karena ini terbuka, silahkan aksesnya. Melalui internet kita mendaftar, tidak melihat siapa atau apa dalam artian berdasarkan like and dislike. Betul. Semua punya kesempatan. Sama. Itu tadi kata Bu Sri, dari ujung satu di Pulau W sampai ujung lainnya di Papua sana. Inilah kesempatan kita. Dan banyak hal yang bisa kita lihat. Salah satu yang paling menarik adalah bagaimana kita melihat kembali. Karena sebenarnya kita sudah tahu, hanya mungkin ada yang terlupa selama ini atau misalkan terlewatkan. Kita melihat bagaimana kekuatan dari prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantoro yang sudah kita rangkum kan. Oleh karena itu kita memiliki falsafahnya Tuturi Handayani. Dan di sini kita mengangkat kembali sampai dari awal sampai akhir. Pembelajaran lainnya adalah isinya pun sangat-sangat membuat kita dapat menerapkan hal-hal yang baru untuk anak-anak kita. Karena kita akan berkenalan dengan konsep pembelajaran diferensiasi, kita belajar mengenai kesejahteraan sosial dan emosional, bagaimana mengajarkannya. Dan poin lainnya adalah ketika kita berbicara sebagai guru penggerak, di sinilah para guru ini memiliki sekarang wadah yang lebih jelas gitu ya, bagaimana mereka bergerak, katakanlah semacam mendapatkan legalitas. Mungkin Bu Sri, saya, dan banyak rekan-rekan lain yang melakukan kegiatan sukarela, termasuk dengan kegiatan kita di MGMP Virtual Nasional ya, itu kan suatu hal yang kita inisiasi. Betul, tidak ada SK, tidak ada SK, tidak ada apapun. Namun semua didasarkan pada niat untuk pendidikan negeri kita. Nah, alhamdulillah kalau di guru penggerak ini sudah mendapatkan tempatnya. Ya mudah-mudahan ini menjadi cikal bakal dari semua yang akan terus berjalan lebih baik untuk pendidikan kita. Karena kita guru ya, pasti kita akan berbicara untuk pendidikan kita. Walaupun nanti ya mudah-mudahan nanti dampaknya tentunya ke ekonomi dan yang lainnya. Kesejahteraan ya. Tadi disampaikan tentang RPP diferensiasi ya. Mungkin ini yang menjadi hal baru dan mungkin penggaliannya itu sejauh mana gitu kan. Karena kan tidak semua bisa gitu ya. Dari sisi mana sih yang bisa untuk diangkat seperti itu? Dari sisi mana yang bisa diangkatnya? Sebetulnya ini sangat luas. Saya akan mengambil salah satu contoh kecilnya dahulu dan kembali ke tadi ketika kita berbicara mengenai betapa uniknya setiap insan itu ya. Kan setiap insan itu memiliki karakteristiknya yang unik ya. Kekuatannya di mana. Nah, ketika kita berbicara RPP berdiferensiasi, di sini para guru ini berusaha untuk memfasilitasi dalam artian bagaimana merancang suatu pembelajaran yang dapat memberikan jalan atau fasilitas atau upaya yang memampukan seorang anak berkembang secara mantap, mencapai hakikat dirinya yang terbaik, sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dan tentunya dengan memperbaiki apa yang kurangnya. Sebagai salah satu contohnya adalah ketika misalkan seorang anak berusaha untuk memberikan laporan, maka bentuk laporan di sana bisa diberikan dalam bentuk yang berbeda. Mungkin seseorang melakukan presentasi dengan komunikasinya yang sangat mantap, seorang yang lain mungkin membuat infografis, dan seorang yang lain misalkan membuat video karena dia lebih memiliki kemampuan seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini salah satu contohnya. Kemudian terkait dengan pembelajaran, maka kita akan mengenal berbagai tipe pembelajar, di mana ada yang memiliki kinestetik, audio, visual,
Di antaranya fasilitasi berarti ya. Fasilitasi bagaimana merancang pembelajaran kita agar kita bisa memberikan kesempatan yang sama kepada anak didik kita. Menarik sekali pada saat berbicara dengan anak ya, karena pada saat pembelajaran yang mengarah kepada siswa itu kan tentunya kita tidak bisa menutup mata ya bahwa mereka ini memang memiliki kekuatan ya. Kekuatannya di mana? Apakah memang di visual atau di auditori kinestetik, dan itu yang sebetulnya kadang-kadang tidak terpikir gitu ya. Guru main mengajar dengan gayanya dia. Saya mengajar dengan cara saya seperti ini gitu ya. Kesannya seperti egois gitu kan. Padahal anak-anak didik itu kan dengan beragam keunikan masing-masing gitu ya. Ini luar biasa nih di kegiatan rumah belajar STAR. Dan ada anak-anak kecil juga nih. Berarti yang diajar nih benar-benar variannya dari anak kecil sampai ke guru dan ke tingkat yang memang varian ya. Luar biasa. Bagaimana sih cara mengajar yang memang berbeda usia seperti itu? Mengajar berbeda usia tentunya mempergunakan cara yang berbeda juga. Strateginya kan pasti berbeda ya, kan? Pasti berbeda. Bagaimana kan mengajarkan bahasa Inggris kepada anak-anak kecil seperti ini kan tentunya akan berbeda dengan ketika saya mengajarkan kepada anak-anak yang sudah lulus SMA, yang sedang kuliah. Yang pasti saya melihatnya seperti ini saja. Ketika kita melihat anak-anak, yang kita harus pandang itu bagaimana kita bisa mengembangkan potensi mereka, itu saja sih pada dasarnya. Tidak banyak berbagai teori yang harus kita pelajari dan bisa kita kenali, namun kita jangan lupa juga bahwa mengenali intuisi dari seorang guru biasanya akan tepat untuk bisa digunakan juga. Tetapi jangan hanya dengan prasangka, tapi dengan dasar juga tentunya. Kita melakukan penelitian, pengamatan harusnya seperti apa. Dan yang paling memang harus dihindari mungkin judgement ya, bahwa dia nggak bisa. Terlalu dini ya. Ya, kita melihat bahwa anak itu berproses. Mungkin ada anak yang cepat sekali diajari langsung bisa, tapi mungkin ada anak yang membutuhkan 3-4 kali, ya kita jalankan saja. Saya kira itu yang terpenting. Ini latar belakang dari STAR Rumah Belajar sendiri seperti apa? Kisahnya ini lucu lah. Pada satu kesempatan, ketika itu saya baru pulang kalau saya tidak di sekolah. Lalu saya mendengar ada orang yang mengajarkan kepada anak-anak kecil waktu itu terkait dengan bahasa Inggris. Waktu itu yang disampaikannya adalah ada satu kata yang diucapkan di dalam bahasa, bukan satu kata ya, di dalam pembelajarannya beliau banyak mempergunakan bahasa Indonesia. Saya salut karena bukan orang bahasa Inggris dan pada saat itu mengajarkan. Lalu melalui speaker masjid itu saya dengar ada beberapa kata yang mungkin beliau pun kesulitan mengucapkannya. Nah, di sana saya tergelitik. Kalau orang yang tidak memiliki kemampuan saja mau berbagi, membantu anak-anak itu, mengapa tidak? Jadi akhirnya kegiatan ini dilakukan kita, ayah saya dan akhirnya anak-anak saya juga berusaha untuk berbagi tentang hal ini. Kemudian ada beberapa tenaga volunteer yang kebanyakan adalah dari mahasiswa salah satu universitas Islam di dekat tempat saya tinggal. Mereka banyak membantu. Alhamdulillah semuanya berjalan dan sampai sekarang bisa, walaupun terkadang sempat terhenti dikarenakan misalkan saya berada di luar negeri misalkan, tetapi ayah saya masih bisa menjalankannya ataupun anak-anak. Intinya apa? Intinya ya seperti tadi, berusaha saja yang terbaik, karena kita memberikan sesuatu sebetulnya bukan memberikan kepada orang lain, sebetulnya saya lebih berpikir memberikannya sebenarnya nantinya kepada diri kita sendiri. Kembali ke diri ya. Ya, betul. Karena ini kan hanya sebagai jalan sebetulnya ya. Betul. Nah, untuk kegiatan les tambahan dan persiapan ujian ini sepertinya tapi kayak bimbel atau bagaimana ini? Ini anak-anak murid yang ingin belajar lebih gitu. Nah, kebetulan
silakan saja datang ke rumah. Dan waktu itu ada tenaga volunteer nih, kalau dilihat yang mengajar itu salah satu mahasiswa yang berasal dari universitas yang tadi saya sebutkan tadi. Maaf tidak saya sebutkan nama universitasnya ya. Anak-anak ini mereka membantu karena misalkan saya mengajarkan untuk konsep-konsep yang terlalu mendalam, saya tidak terlalu berani karena kan saya bukan ahlinya. Nah, karena anak-anak didik ini banyak yang minta ajarin ini dong Bu, ajarin ini dong Bu. Akhirnya alhamdulillah ada orang-orang yang memang akhirnya bergabung. Ini anak-anak ini datang saja sih Bu Sri. Jadi tidak seperti bimbel juga dalam artian kapan waktunya ketika sesuai mereka kebutuhan gitu mungkin ya. Iya, karena nggak bisa juga sih kalau semua dipegang. Wah kayaknya punya saya ya. belum berkemampuan sampai ke sana. 24 jam kan nggak akan cukup itu. Nggak akan cukup. Minimal yang saya bisa bagikan mungkin ada sedikit di sebelah kanan tuh ya Bu Sri ya, ada apa namanya, ada lemari buku. Nah salah satunya yang terpenting itu sebetulnya salah satunya terutama yang untuk yang kecil adalah bagaimana membiasakan mereka membaca dan bagaimana mereka melihat bacaan. Jadi bukan hanya sekedar membaca huruf, tetapi bagaimana mengenali isinya. Betul. Dan menggali ya. Tidak hanya membaca ya, karena kan membaca itu kan hanya bagian proses kita mengetahui sesuatu. Nah, untuk volunteernya sendiri ini ada berapa orang nih? Ada saat ini saat pandemi ini saya hanya kembali kepada tenaga yang ada di rumah ya istilahnya, karena ya saya pun membatasi interaksinya gitu ya. Nah, jadi berganti-ganti Bu Sri, tetapi minimal biasanya kita berjalan di setiap tahunnya itu berganti ketika masih mahasiswa, anak-anak ini bersama-sama, kemudian lulus, mereka bekerja mencari nafkah, menikah, sampai ada yang sudah memiliki anak dan menjadi wakil kepala sekolah malahan sekarang salah satu volunteernya. Ya. Ya berganti sajalah sesuai dengan kebutuhannya. Dan anak-anak rumahnya ramai ya dengan ramai lah. Ada belajar ini luar biasa. Nah, pada saat kita bertemu guru-guru ini, kayaknya kebahagiaannya beda gitu ya. Ini sangat apa ya? Susah menggambarkan kata-kata ya perasaan yang ada ini terhadap foto ini. Di dalam foto ini adalah gambaran para guru. Tidak seluruhnya, tetapi ini adalah guru-guru yang akhirnya berkiprah di dalam kegiatan MGMP virtual nasional kita bahasa Inggris ya. Pengen segera ketemu lagi nih. Nah, kegiatan ini subhanallah semuanya bagaimana ya? Ya Masya Allah, karena tanpa persiapan tidak punya dana, semuanya bisa berjalan. Yang saya sangat ingat sekali salah satu cirinya betapa ini menjadi satu kebahagiaan kita sesama guru bahasa Inggris saling mendukung. Ada orang-orang dari luar pulau yang juga menyempatkan datang ya Bu Sri ya, padahal mereka tidak mendapatkan dana dari sekolah dari karena Maluku, kita memang tidak sampai datang. Kemudian kita berbagi makanan, ciri khas daerah masing-masing, pengerjaan semua bersama-sama, buku pada saat itu bisa terbit. Alhamdulillah, Masya Allah ini suatu hal yang unbelievable. Mudah-mudahan ya Bu Sri kita bisa segera bertemu lagi. Ketemu lagi ya, dan memberi kebahagiaan tentunya kepada mereka. Amin, amin, amin. Aku dan pembelajarku tak terasa nih, sudah hampir di ujung acara ini. Apa yang terbersit pada saat mengingat kepada para teman-teman yang diajar? Yang saya ingat adalah saya harus berterima kasih kepada anak didik saya, kepada teman-teman yang saya temui ketika misalkan saya harus sharing atau berbagi atau melatih. Karena pada dasarnya bukan saya yang mengajarkan saja, tetapi pada saat yang sama saya adalah seorang pembelajar. Aku dan pembelajarku. Semuanya mudah-mudahan didasarkan hanya pada satu saja. Bismillah. Mudah-mudahan semua menjadi ilmu yang berguna. Karena pada dasarnya mungkin itulah yang akan menjadi bekal kita di masa nanti. Betul. Untuk jalan pulang kita ya.
Sebelum ditutup, adakah pesan-pesan buat teman-teman pembelajar? Jangan berhenti belajar. Pesannya itu saja. Karena yang abadi itu kan perubahan. Betul. Nah, kita berusaha untuk terus belajar. Tidak ada kesempurnaan, maka kita harus terus berusaha. Manusia diberikan dengan berbagai kelebihannya, namun di saat yang sama juga kita memiliki keunikan-keunikan dalam bentuk keterbatasan kita, karena kita saling melengkapi. Mari bergandeng tangan membangun pendidikan Indonesia bersama-sama. Saya kira itu saja. Luar biasa. Tak terasa, sahabat Edu semuanya, sebelum kita tutup, coba 3 kata dengan guru pembelajar. Penggerak pembelajar. Demi negeri kita, Indonesia. Terima kasih Bu Sri. Terima kasih ya sudah hadir di sini. Terima kasih sekali sudah hadir di sini. Sama-sama. Semoga berguna. Sahabat Edu, demikianlah kisah perjuangan, pengalaman setiap insan, setiap guru, itu adalah para pejuang masa kini yang luar biasa untuk mempersiapkan generasi emas, dan semoga kita akan selalu menjadi yang terbaik buat mereka. Bersama Edu Kreasi, inspirasi, cipta dan karya, tantangan menghadang, pejuang melanglang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Edu, demikianlah bincang-bincang hangat bersama guru penggerak pembelajar. Bersama Edu Kreasi, cipta karya, tantangan menghadang, pejuang melanglang di HUT RI 76. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.